السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kriteria dalam memilih calon suami menurut Islam. Sebagai seorang muslimah hendaknya berhati-hati dalam memilih calon imam yang kelak akan membimbingnya dalam membangun rumah tangga. Sebab lelaki itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan memilih seorang pemimpin tentunya harus berdasarkan ilmu. Agar kelak ketika dia memimpin pun juga tidak asal-asalan, akan tetapi sesuai dengan yang diajarkan syariat Islam. Bagaimana kriteria memilih calon suami menurut Islam? 1. Baik agama dan akhlaknya. Dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 1085. Syekh Faisal An-Najdi rahimahullah mengomentari hadis di atas di dalam kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailil Autor. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله من ترضون دينه وخلقه فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق وقد جزم بأن الاعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ويدل عليه قوله تعالى. Para ulama berkata, sabda Rasulullah, seorang lelaki yang kalian ridai agama dan akhlaknya. Ini adalah dalil bahwa menikah hendaknya memilih yang sekufu, sepadan, dalam urusan agama dan akhlak. Dan sungguh telah ditentukan bahwa pertimbangan kafaah, sepadan, itu khusus dalam urusan agama, dan dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud dan tabi'in dari Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Bahwa ini menunjukkan atas firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Dan jumhur, mayoritas ulama, juga mempertimbangkan kafaah, sepadan, dalam urusan nasab, keturunan. Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailil Autor, Jilid 2 halaman 221. Para ulama sangat menganjurkan bagi setiap muslim dan muslimah dalam memilih pasangan agar memperhatikan agama seseorang dan para ulama menganjurkan dalam urusan agama dan akhlak harus sekufu. Karena dua perkara ini sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam hal kenyamanan setelah menikah maupun dalam berinteraksi dengannya kelak. Apalagi dalam memilih calon suami yang akan menjadi imam dalam kehidupan rumah tangganya kelak, hendaknya seorang wanita memilih lelaki yang baik agama dan akhlaknya. Bagaimana jika seorang lelaki bagus agamanya, namun akhlaknya buruk? Pertimbangan seperti ini yang terkadang membuat seorang wanita ragu dalam memilih pasangan hidupnya. Di satu sisi lelaki yang dia cintai ahli dalam ilmu agama, namun di satu sisi akhlak lelaki tersebut jauh dari ajaran Islam dan bertentangan dengan ilmu yang dia miliki.
Apabila seorang wanita disuruh memilih, maka pilihlah lelaki yang baik akhlaknya, karena akhlak sangat berpengaruh ketika dia menjalani kehidupan rumah tangganya kelak. Dan di samping itu, adab lebih tinggi daripada ilmu. Yusuf bin al-Husain rahimahullah berkata, بالأدب تفهم العلم. dengan mempelajari adab, maka kamu akan mudah memahami ilmu. Iqtidaul Ilmi al-Amali, Jilid 1 halaman 31. Ada sebuah kaidah mengatakan, adab di atas ilmu. Misalnya, ada lelaki yang ahli ilmu agama, namun sering chat-chatan dengan lawan jenis, sering berdekatan dengan lawan jenis bahkan jauh dari ajaran Islam. Maka orang seperti ini tidak bisa dipilih menjadi calon imam, sebab bisa menimbulkan mudorot di kemudian hari. Namun, yang lebih baik lagi adalah memilih lelaki yang baik agamanya dan baik pula secara akhlak. Akan tetapi setiap manusia tidak ada yang sempurna, mesti ada kekurangan. Dan tidak luput dari kesalahan. Mencari pasangan tanpa aib sungguh tidak mungkin didapat, sebab tiada satupun manusia di dunia ini yang bebas dari aib. Imam Ibnu Hibban rahimahullah menukil perkataan Qadi Iyad. Man talaba akha bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tanpa celah, maka selamanya dia tanpa teman. Raudatul Uqala wa Nuzatul Fudala, Jilid 1 halaman 169. Pilihlah lelaki yang akan dijadikan calon imam kelak yang ahli ilmu agama dan baik akhlaknya. Dua hal ini harus diperhatikan oleh seorang muslimah. Agar kelak setelah menikah dia bisa merasakan kenyamanan dan bisa mendapatkan sakinah, mawadah warohmah dalam rumah tangganya. 2. Lemah lembut, bisa mengontrol diri, baik dalam hal berbicara, marah maupun hal lainnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Imam At-Tabari rahimahullah mengomentari ayat di atas di dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. وعاشروهن بالمعروف وخالقوا أيها الرجال نساؤكم وصاحبوهن بالمعروف يعني بما أمرتكم به من
المصاحبة، وذلك إمساكهن بأداء حقوقهن التي فرض الله جل ثناؤه لهن عليكم إليهن، أو تسريح منكم لهن بإحسان. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, ciptakan dan bergaullah dengan istri kalian wahai para lelaki dengan cara yang baik, yaitu dengan apa yang diperintahkan kepada kalian. Dan tahanlah mereka dengan mengerjakan hak-hak mereka, dan tuntunlah mereka untuk melaksanakan hak-hak mereka yang Allah wajibkan atasmu kepada mereka. Atau jika kalian ingin menceraikan mereka, maka hendaklah secara baik-baik. Jamiul Bayan fi Ta'wilil Quran, Jilid 8 halaman 121. Untuk itu, seorang wanita bukan hanya memperhatikan lelaki yang akan menjadi calon imamnya kelak dari segi agama dan akhlaknya, namun urusan bisa mengontrol diri juga harus diperhatikan. Agar kelak dia tidak seenaknya memarahi setelah menikah, tidak ringan tangan, memukul, walaupun masalahnya tidak fatal dan berbagai kemungkinan lainnya. Setidaknya lelaki tersebut bisa memposisikan dirinya, ketika dia diajak ngobrol pun bisa nyambung dan tidak membicarakan orang lain yang pada akhirnya jatuh ke dalam ghibah. Ini juga harus diperhatikan oleh seorang wanita dalam mencari dan memilih calon suami yang kelak akan mendampinginya. 3. Mampu menafkahi keluarganya kelak. Ketika Fatimah bintu Qais diceraikan 3 oleh suaminya, dia menjalani masa idahnya dan setelah selesai menjalani masa idah, ada 2 orang sahabat yang melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham. Dia meminta saran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. Adapun Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah orang miskin, dia tidak mempunyai harta. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1480. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengomentari hadis di atas di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. فهذا يدل على جواز تقدم أكثر من خطيب إذا لم تقبل المرأة الخطبة، لكن يظهر أن ذلك إذا لم يعلم الخاطب أن غيره قد تقدم لخطبة تلك المرأة. Ini menunjukkan bolehnya banyak laki-laki yang melamar apabila wanita tersebut belum menerima lamaran laki-laki yang melamar sebelumnya. Akan tetapi yang jelas, bahwa laki-laki yang menghitbah tidak mengetahui bahwa sebelumnya sudah ada yang maju untuk menghitbah perempuan tersebut. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Jilid 9 halaman 6494. Berdasarkan hadis di atas, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan seorang wanita muslimah menikah dengan lelaki yang kaya. Namun beliau merintahkan untuk menikah dengan lelaki yang bisa menafkahinya kelak, agar wanita tersebut tidak kelaparan setelah menikah. Disebabkan suaminya tidak mempunyai apa-apa. Pada zaman ini bisa diartikan dia telah bekerja dan mempunyai penghasilan, sehingga setelah menikah dia bisa menafkahi keluarganya. Semoga bisa dipahami.
Wallahu ta'ala a'lam. والسلام عليكم.